Ya, ini adalah ageman seorang raja pada saat itu. Yang ini dibuat tahun 1552 dan kemudian digunakan oleh Pangeran Ratu Jayakarta kedua. Dan juga ada peninggalan dari cucunya yaitu Pitung. Ya, beda ya, saya pernah lihat juga hampir sama seperti ini, tapi ini lebih berat, bebannya lebih berat, nyergol Pitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Kasakusuk Selebritis. Hai pemirsa, episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah cikal bakal Sunda Kelapa, Jayakarta dan kaum Betawi yang diterangkan langsung oleh keturunan Pangeran Ratu Jayakarta yang keempat, Ratu Bagus Abi Munawir Almadani Mertakusuma. Nah pemirsa, tonton terus ya sampai akhir biar tidak ada kesalahpahaman. Ikuti terus Kasakusuk Selebritis. Kita sampaikan tentang sejarah mulai dari Sunda Kelapa, kaum Betawi maupun nanti insya Allah ke berdirinya Jayakarta adalah kita mempunyai landasan atau sumber bukti yang tercatat dalam manuskrip kitab Al-Fatawi tadi. Ya, ini adalah salah satu peninggalannya yang dititipkan oleh para leluhur kita. Di sini ada 3 kitab. Nah, kitab ini yang saya pegang ini adalah kitab tentang adat istiadat kaum Betawi. Ya, ini salah satunya. Memang kertasnya cukup lama. Ini disalin 3 kitab ini pada tahun 1910 ke kertas. Tapi untuk penyalinan menjadi huruf Arab Pegon Melayu itu pada tahun 1890. Ya, ini adalah manuskrip yang dituliskan oleh Kiai Haji Ahmad Syar'i Mertakusuma sebagai Gusti Khalifah Bendahara ke-7 yang bertugas untuk mencatat. Nah, manuskrip ini dicatat atas bersanad. Tulisannya mulai dari Ki Mehong Tuntu, kemudian diteruskan kembali oleh Ki Junu Mertani dari Mataram, kemudian diteruskan oleh cucunya yaitu Pangeran Mertakusuma, dan kemudian diteruskan oleh para Gusti Khalifah, keturunan-keturunannya, dan sampai ke Kiai Ahmad Syar'i Mertakusuma. Dan ini yang saya pegang adalah manuskrip tentang toris sejarah Sunda Kelapa sampai tercatatnya sejarah Muhammad Husni Tamrin. Jadi cerita sejarah perjuangan Jakarta itu ada di sini. Ini namanya kitab toris, tentang sejarah torisnya. Ya, kemudian yang kitab yang satunya ini adalah nama kitab tentang silsilah keluarga besar Jayakarta maupun yang lainnya. Ya, di sini ada nasab yang tercatat, yaitu dicatat dalam silsilah pohon nasab. Ya, di sini jelas mulai dari Prabu Braja V sampai ke buyut kita. Ini Prabu Braja V sampai keturunan. Ini kita keluarga dari pihak laki adalah dari Majapahit atau sampai Mataram dan sampai Jayakarta. Dari setelah perempuan kita ada dari Sunda Kelapa, dari Nusa Bidatullah maupun dari Joko Tingkir. Ini masih satu keluarga besar di sini. Ya, ini pohon nasab yang dibuat oleh leluhur kita semua. Nah, manuskrip ini awal dituliskan dengan huruf Sunda Kelapa seperti kayak anak caraka ini, kemudian dirubah menjadi huruf Wesik Kanji. Ya, disebut huruf Wesik Kanji, kemudian dirubah lagi menjadi huruf Jawi. Nah, terakhir kesepakatan para Gusti Khalifah, keturunan dari keluarga kita ya, Pangeran Ratu Jayakarta keempat keturunannya ya dengan Gusti Khalifah tadi menuliskan sepakat untuk ditulis menjadi huruf Arab Pegon Melayu. Ya, jadi Arab Pegon Melayu ini sekaligus dituliskan di kertas pada tahun 1910 dengan kertas bergaris saat ini. Ya, di sini tercatat ini ada nasab dari keluarga langsung, keluarga kita di Pulau Mas. Kemudian di sini ada
tercatat makam-makam para leluhur kita juga sini tercatat. Kemudian juga ini ada Keraton Jayakarta pertama yang ada di Kota Tua. Ini dibangun oleh Adipati Jayakarta, yaitu Pangeran Arya Jipang. Di sini tercatat tahun-tahunnya, jelas posisinya ada di Pinangsia, Kota Tua. Jadi memang manuskrip Al-Fatawi ini dicatat turun-temurun atau bersanad. Jadi bukan Ki Ahmad Syarif Taksuma ini bercerita masa lalu, tapi meneruskan penulisan. Jadi masanya Ki Ahmad Syarif Taksuma adalah menyalin tulisan ini menjadi Pegon Melayu, kemudian juga meneruskan penulisan sejarah masanya beliau di masanya Pitung maupun Usi Tamrin. Nah, sebelum ini tulisan dalam kertas, tulisan manuskrip Al-Fatawi ini dituliskan di daun lontar, kemudian di tulang ikan, juga di kulit kerbau. Ya, jadi ini ada beberapa catatan terpenting, dan di sini juga ada penandatangan tahun-tahun bahwa ini telah dicatatkan. Nah, mungkin saya perlihatkan tulisan apa sih, tulisan Sunda Kelapa maupun Sunda Wesik. Di sini ada catatannya. Ya, jadi nah di sini ada keterangan bahwa penulis pertama sampai Ki Ahmad Syarif, dan ini ditandatangani pada tahun 1317 Hijriah, ya. Jadi ini, dan kemudian diturunkan ke cucunya, yaitu Raden Jaka Gunawan Mertakusuma. Nah, kemudian di sini juga ada catatan awal penulisan ini, bahasanya dengan bahasa Sunda Kelapa maupun bahasa Wesik tadi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah huruf Sunda Kelapa. Ya, ini huruf Sunda Kelapa, tapi sudah ditafsirkan seperti Anak Caraka, dan kemudian Sunda Kelapa dirubah menjadi huruf Wesik. Huruf Wesik seperti ini, seperti kanji, namanya Wesik kanji. Ya, ini Wesik kanji Sunda Kelapa namanya. Mirip tulisan Jepang. Iya, hampir mirip tulisan Jepang. Ya, tapi juga sudah ditafsirkan semua nih, seperti Anak Caraka, misalnya Nacawa itu pakai dua kata, ya, ini seperti ini. Jadi memang ini sudah diatur oleh para leluhur penulisannya, dan sampai terakhir itu disepakati menjadi huruf Arpegon Melayu. Ya, seperti ya, dari penulis pertama sampai huruf terakhir. Nah, sini semua tercatat semua, mulai dari pelaku-pelakunya. Kalau boleh tahu, buku ini tercatat dan dibuat pada tahun berapa? Kalau setelah dirubah menjadi huruf Arpegon Melayu, ini ditulis tahun dirubah menjadi 1890. Cuman dituliskan di kertas tahun 1910. Seperti itu. Ya, jadi memang banyak tercatat. Mulai ini sejarah, mulai dari Demak, Cirebon, Banten, kemudian yang lainnya juga ada sini lengkap. Nah, ini catatan agaman seorang Pangeran Ratu Jayakarta yang diperintah oleh Joko Tingkir untuk membuat agaman seorang raja atau Ratu Jayakarta. Ini yang memerintahkan buat adalah Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya Pajang. Kemudian yang membuat adalah Empu Umyang atas restu dari Al-Has Fathahillah. Yang ini dibuat tahun 1552, dan kemudian digunakan oleh Pangeran Ratu Jayakarta kedua, yaitu putra dari Al-Has Fathahillah, yaitu Pangeran Wijayakusuma, yang menjadi Pangeran Ratu Jayakarta kedua. Ini gambaran keris ini, ngomong-ngomong, peninggalannya sendiri ada di mana, Pak? Ya, ada di kita. Alhamdulillah, ini juga ada di kita. Peninggalannya sudah kita ketemukan kembali, dan buktinya ada di sini. Ya, ini alhamdulillah setelah kita lihat, bahannya adalah meteorit. Ya, ini adalah agaman seorang raja pada saat itu. Yang menggunakan adalah 3 Pangeran Ratu Jayakarta. Yang pertama adalah Pangeran Wijayakusuma, yang kedua adalah Pangeran Ahmad Jayawiketa, yang ketiga adalah Pangeran Kawisya Adimerta putra Ki Joromertami. Ya, ini. Terus kemudian pada saat ini tilam, putra dari Pangeran Kawisya Adimerta, yaitu Pangeran Mertakusuma sebagai Pangeran Andidingrat Jakarta keempat, beliau membuat kembali replikanya itu sebanyak 12, karena seorang pemimpin di Jakarta harus menggunakan agaman supaya perjuangan kepemimpinan ini menjadi satu simbol. Ya, kemudian di Pangeran Ratu Jayakarta
ketujuh itu juga membuat replika lagi sebanyak 25 kepada keturunan-keturunan yang menjadi pemimpin, ya para Gusti Khalifah, para Pangeran Adiningrat Jayakarta. Itu semua memegang ageman-ageman. Dan ini memang tidak ada perintah untuk diapa-apakan di dalam manuskrip. Jadi cukup hanya disimpan, tapi tetap wangi nih. Saya juga kurang tahu, tidak diberikan minyak tapi tetap wangi. Dan juga ada peninggalan dari cucunya, yaitu pitung. Ya, beda ya, saya pernah lihat juga hampir sama seperti ini, tapi ini lebih berat, bebannya lebih berat. Ini adalah pitung. Ini juga peninggalan yang dititipkan oleh nyainya pada saat itu. Jadi ini juga yang menyerahkan juga dari keluarga Mataram. Ini kebetulan ketemu sama kita, akhirnya ketemu dengan kita, bahwa kita ada terahnya, jadi menyerahkan kembali ke kita. Ya, di atas ini ada keris Naga Bendo Pajajaran. Di sana ada kodenya SR, yaitu Sri Raja, yaitu dari keris Naga Bendo, yaitu naga kembar, itu dari Pajajaran. Yang sebelah sini adalah naga kembar dari Mataram. Ya, jadi Jayakarta itu adalah menyatukan antara Mataram dengan Pajajaran, yang disatukan juga oleh dulu Fatahillah. Nah, kemudian ini juga ada mahkota-mahkota peninggalan dari Mataram dan juga dari Pajajaran. Ya, itu juga pemberian dari terah keluarga Mataram, dan ini juga dari terah keluarga Pajajaran menyerahkan ke kita semua. Jadi semua ini pasti pemersatu. Jadi Jakarta itu tadi kembali bahwa pemersatu antara Mataram dengan Pajajaran. Makanya keluarga kita juga itu adalah semua ada pernikahan dengan keluarga Pajajaran, Sunda atau Jawa dari Mataramnya. Ya, jadi memang Jakarta itu kembali memperkuat pernikahan untuk supaya keluarga kebangsawan ini tidak terputus. Ya, alhamdulillah dari manuskrip ini menceritakan tentang sejarah yang sebenarnya. Ya, mungkin saya akan buka. Ini dulu pakaian Raja Jakarta dulu itu adalah bukan pakaian raja tapi pakaian ulama, ya. Maaf. Ya, jadi di sini memang udah agak rapuh. Ini sekitar tahun 16-an. Ini jenis udeng-udengnya kalau bahasa itu. Terus kemudian ini ada jubahnya dan ada pakaian gamisnya. Jadi memang pemimpin dulu itu adalah ulama, ya. Yang masih bertahan, alhamdulillah ini ada kainnya. Ya, ini kain Betawinya, ini masih ada. Ya, ini ada kain Betawinya. Ini yang masih agak utuh, ya. Tapi rapuh juga, hampir rapuh. Nah, ini jubahnya. Ini jubahnya warna coklat. Ini udah termakan tua, ya. Jadi sekitar tahun 16-an. Ya, lurik ini yang menggunakan Pangeran Kausia Demerta, Pangeran Ratu Jayakarta yang keempat, buyut kita. Nah, ini wafat tahun 1634. Jadi ini masih tersimpan di kita. Ya, sebenarnya masih ada peninggalan-peninggalan, yaitu tombak dan gongnya, tapi masih di Cilegon, yaitu bersama yang menjadi keluarga kita juga, belum kita ambil. Nah, ini adalah salah satu peninggalan bukti peninggalan dari para leluhur kita bahwa kita ini benar-benar terah dari keluarga Keratuan Pangeran Jayakarta. Ini juga ada salah satu peninggalan leluhur juga. Ini adalah ada dua kitab Istanbul, ada warna merah dan warna hitam. Nah, ini tulisan emas. Kemarin juga sudah dilihat dari UPK bidang kebudayaan. Nah, ini hurufnya huruf emas. Nah, ini satu peninggalan dari keluarga Jayakarta. Ini juga kemarin yang menyerahkan dari keluarga Sultan Ageng Pitayasa, menyerahkan ke kita juga bahwa ini adalah milik keluarga dari Jakarta dan Banten. Bahwa Jakarta ini bukan cuma sekedar cerita, tapi benar adanya kerajaan maupun kepangeranan. Dan dia berdasarkan dari sejarah-sejarah. Jadi bicara tentang adat, ada penghulu adatnya. Bicara tentang agama, ada penghulu agamanya. Bicara tentang sejarah, ada pelaku sejarahnya. Nah, ini sekarang pelaku sejarahnya adalah ini. Ini semua adalah pelaku sejarah. Jadi bukan kita orang ini. Jadi sekarang ini adalah pelaku sejarah. Jadi ada manuskrip, ada pusaka-pusaka
Ini adalah salah satu dari pelaku sejarah yang sekarang ditinggalkan dan dititipkan oleh keluarga besarnya Jayakata. Ini itu yang kita sampaikan. Kita akan berlanjut di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat yang masih belum ngerti tentang Sunda Kelapa. Masih bicara Sunda Kelapa itu adalah cuma sekedar pelabuhan yang betul. banyak dimengerti. Betul. Padahal Sunda Kelapa ini adalah kerajaan. Aslinya Kerajaan. jadi bukan tempat persinggahan para nelayan zaman dulu ya. Bukan. Memang Jadi, asli nama kerajaan. betul. Jadi Sunda Kelapa ini ada 5 pemimpin rajanya. Itu 3 masih beragama Hindu. Nah, yang 1, 2, 3 agama Hindu, yang keempat dan kelima sudah Islam. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu aja ya episode kali ini. Pantengin terus channel Kasakusuk Selebritis biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.